Halo Miss Nita, nama saya Declan dari kelas 11 IPA. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk dapat memahami lebih lagi mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa, pertama-tama kita harus mengetahui lebih dahulu mengenai arti dari persatuan dan kesatuan. Dua kata ini berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan ini artinya adalah gabungan dari beberapa bagian yang sudah bersatu, atau perserikatan atau serikat. Kemudian untuk kesatuan, artinya adalah perihal satu, keesaan, sifat tunggal, atau juga satuan. Melihat bangsa kita yang adalah bangsa majemuk, yang memiliki ratusan suku, bangsa, bahasa, maupun adat istiadat, dengan ribuan pulau dan jumlah penduduk yang besar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu artinya bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan seragam. Kita telah merasakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mulai dari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Persatuan dan kesatuan bangsa ini terbentuk dari proses yang panjang. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun mengalami penjajahan. Perlawanan yang dilakukan hampir selalu dipatahkan penjajah, antara lain karena perlawanan ini dilakukan secara terpisah di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Pada awal abad ke-20, akhirnya para pelajar Indonesia menyadari bahwa Indonesia hanya dapat merdeka jika rakyatnya bersatu melawan penjajah-penjajah. Maka pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuklah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan semangat awal bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya dalam menumbuhkan semangat kebangsaan pada masa itu. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, dilangsungkan Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta. Hasil dari Kongres Pemuda kedua ini adalah suatu pernyataan sangat penting dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda ini, para pemuda Indonesia menyatakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing. Sejak 28 Oktober 1928, dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia berjuang dengan gigih, pantang menyerah, memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan sebagai bangsa merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, ada beberapa prinsip dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Antara lain sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan juga adat istiadat, tetapi tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini artinya bangsa Indonesia itu wajib menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan sehingga negara kita dapat terhindar dari perpecahan bangsa. Prinsip yang kedua adalah nasionalisme. Maksud dari nasionalisme adalah meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Tujuannya itu adalah bagi warga negara untuk memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian prinsip yang ketiga, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Setiap individu di Indonesia memiliki kepentingan, keinginan, dan juga tujuan yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan juga tujuannya, serta melakukan kegiatan yang dianggapnya penting. Namun, dalam menentukan tujuan dan melaksanakan kegiatannya, individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal inilah bentuk dari rasa tanggung jawab mereka sehingga kehidupan bermasyarakat akan tetap harmonis. Lalu, prinsip yang keempat adalah wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara ini sangat diperlukan untuk mengatasi segala bentuk ATHG dalam rangka mewujudkan cita-cita dan juga tujuan nasional. Tujuan utama wawasan Nusantara adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada rakyat Indonesia dengan lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang per orang, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Melalui wawasan Nusantara, bangsa Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan demikian, manusia Indonesia akan merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Sebagai warga negara Republik Indonesia, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Untuk ikut serta menjaga keutuhan NKRI, pertama-tama kita harus mengembangkan sikap nasionalisme kita. Lalu kita harus bertoleransi juga dalam kehidupan beragama, karena di Indonesia ini ada banyak sekali agama yang berbeda-beda. Maka diperlukan toleransi antar agama untuk mencapai kesejahteraan. Lalu kita juga harus mengembangkan kesadaran sosial kita. Dewasa ini harus budaya dari bangsa lain makin mudah untuk masuk ke dalam budaya bangsa Indonesia kita ini. Untuk itu, masyarakat perlu membentengi dirinya dengan mengembangkan kesadaran dan juga sikap selektif terhadap budaya asing yang masuk. Lalu kita juga harus menghargai semua budaya yang terdapat di dalam masyarakat kita. Kita harus menyadari bahwa semua orang di Indonesia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada satupun budaya yang dapat dicap aneh, rendah, atau kuno hanya karena budaya itu berbeda. Lalu apabila terjadi konflik di masyarakat, tidak boleh diselesaikan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan juga adjudikasi. Sekian materi mengenai persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.